Shalom sahabat Rema terkasih, puji Tuhan dan senang sekali karena malam ini kita dipertemukan dalam renungan malam Rema untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semua ini bukanlah sebuah kebetulan, karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup setiap anak-anak Tuhan adalah merupakan bagian dari rencana Tuhan yang indah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita bersyukur karena kasih dan tuntunan Tuhan, kita sudah dimampukan untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Dan kini adalah saatnya kita untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan kehendak-Nya bagi kita. Marilah bawa segenap hati dan hidup ini dalam hadirat-Nya. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran, karena hanya Yesus Kristus sajalah yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Mari menghampiri Tuhan lewat doa. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu. Kasih dan kuasa-Mu sungguh kami rasakan dalam hidup ini, dan kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebelum beristirahat, kami ingin dilawat oleh kebenaran-Mu, agar jika masih ada hari esok bagi kami, maka hidup ini selalu ada di dalam jalan-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Kami serahkan waktu perenungan saat ini hanya dalam kendali Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bagian Alkitab yang menjadi pedoman perenungan saat ini terbaca dari Injil Matius pasal 4 ayat 3 dan ayat 6 yang berbunyi demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, kisah pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Yesus seperti yang tercatat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1-11 adalah awal dari segala pekerjaan keselamatan yang akan dikerjakan oleh Yesus. Sebagaimana ayat perenungan saat ini, dalam kisah pencobaan ini tercatat 2 kali berturut-turut iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah." Dari pernyataan ini, apakah iblis tidak tahu kalau Yesus anak Allah? Ataukah iblis pura-pura tidak tahu? Ternyata tidak. Dari pernyataan iblis ini sebenarnya iblis punya maksud tertentu, yaitu ingin membuat Yesus meragukan jati dirinya sebagai anak Allah. Karena jika Yesus terpengaruh dan kemudian lupa diri serta tunduk pada iblis, maka semua rencana keselamatan Allah bagi manusia lewat diri Yesus Kristus akan gagal total. Tetapi Yesus mengenal dengan pasti dan benar siapa dirinya, sekalipun ia sementara berada dalam kondisi lapar dan haus karena berpuasa selama 40 hari 40 malam. Sahabat, mengenali diri sendiri adalah suatu hal yang sangat penting bagi seseorang, karena mengenali diri sendiri berarti mengetahui kelebihan dan kekurangan sehingga bisa mengontrol dan mengendalikan apa yang terdapat pada diri. Selain itu, ada beberapa kelebihan juga yang menyangkut dengan pengenalan akan diri sendiri, yaitu bangga dengan kelebihan yang ada dan mau belajar untuk membenahi kekurangan. Mengenali diri berarti menjadi diri sendiri dan tidak berusaha untuk meniru atau menjadi seperti orang lain. Mengenali diri dan menerima diri apa adanya akan sangat menolong seseorang untuk dapat memaksimalkan potensi diri yang dimilikinya. Pada kenyataannya, dewasa ini banyak orang berusaha menjadi seperti orang lain, baik itu dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Banyak di antara mereka yang bertingkah laku aneh dan lupa akan dirinya sendiri.
lupa siapa dirinya dan prioritas hidupnya, sehingga mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama dan menimbulkan banyak konflik dalam hubungan dengan orang lain. Dari kisah pencobaan di padang gurun ini, kita dapat belajar dan meneladani Yesus yang tidak akan berubah dan tidak akan tunduk kepada iblis hanya untuk sebuah kesenangan sesaat, karena Dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Yesus juga adalah satu-satunya contoh yang harus diteladani dalam hal kepercayaan diri. Yesus percaya diri dan tidak terkecoh oleh tipu daya iblis yang berusaha mengaburkan fakta bahwa Ia adalah anak Allah dengan berkata, "Jika engkau anak Allah." Yesus mengenali dirinya dan percaya diri bahwa Dia memang anak Allah. Tahukah sahabat, dari pernyataan iblis yang berkata, "Jika engkau anak Allah," sebenarnya iblis ingin mengalihkan perhatian Yesus dari diri sendiri, identitas, asal-usul kepada keegoan dan kesombongan diri. Karena jika Yesus terpengaruh dengan perkataan, "Jika engkau anak Allah," maka otomatis Yesus akan mengikuti perkataan iblis dan menunjukkan ego bahwa Ia adalah anak Allah. Hari-hari ini, hal yang dialami Yesus juga terjadi pada banyak anak Tuhan. Iblis dengan cara liciknya mengintimidasi secara halus dengan berkata kepada setiap anak Tuhan, "Jika engkau anak Tuhan." Apabila kita sudah mengklaim diri sebagai anak Tuhan, maka kita harus mengenali diri sendiri sebagai anak Tuhan yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan menamai diri sebagai anak Tuhan, namun pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sendiri tidak kita kenali karena meniru dunia. Jangan biarkan iblis mengaburkan fakta dengan berkata, "Jika engkau anak Tuhan," karena memang kita adalah anak Tuhan yang telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Milikilah kepercayaan diri yang penuh di dalam Yesus Kristus, karena hanya dengan pengenalan dan kepercayaan diri bahwa benar kita adalah anak Tuhan akan memampukan kita untuk mematahkan segala tipu daya iblis. Kiranya kita semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan semakin hari kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Sahabat, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mengikuti teladan yang telah Engkau tunjukkan melalui kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan agar mampu mengenali dan percaya pada diri sendiri bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus. Tolonglah kami agar tidak terpancing dengan tipu muslihat iblis yang senantiasa mengaburkan fakta bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus agar dari sehari ke sehari kami senantiasa menyenangkan Engkau dengan tetap tulus di hadapan-Mu. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, Yesus dicobai bukan untuk mengetahui apakah Dia kalah, namun justru untuk membuktikan bahwa Dia tidak mungkin kalah. Salah satu senjata untuk melawan tipu muslihat iblis di zaman modern ini adalah dengan mengenali diri sendiri. Rema berterima kasih untuk kesetiaan sahabat bersama Rema. Jangan lupa untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan berbagi video Rema ini. Sampai jumpa pada video Rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.